Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi yang bertemakan marketing mix. Pengertian marketing mix. Secara umum, marketing mix merupakan strategi pemasaran yang menekankan bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melakukan proses komputerisasi maupun data yang dikoleksi melalui konsumen. Menurut Dewi Foster sendiri, marketing mix adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk strategi marketing mix sendiri ada 4, yang biasanya disingkat menjadi 4P, yaitu yang pertama strategi produk, yang kedua ada strategi price atau bisa disebut strategi harga, yang ketiga ada strategi place, bisa disebut dengan strategi lokasi. Yang keempat ada strategi promotion atau bisa disebut dengan promosi. Strategi produk sendiri yaitu pertama kali dilaksanakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Menurut Bill Kotler sendiri, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Jenis produk sendiri ada 2. Yang pertama, produk yang berwujud atau secara fisik bisa dilihat atau diraba wujudnya. Yang kedua, ada produk yang tidak berwujud. Layanan yang berbentuk pekerjaan yang diperjualbelikan untuk dimanfaatkan oleh konsumen dan secara fisik tidak bisa dilihat atau diraba wujudnya. Strategi produk perusahaan dalam mengembangkan suatu produk ada 4. Yang pertama, menentukan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Yang keempat, memberikan label. Dari keempat strategi produk pemasaran dalam mengembangkan satu produk ini bisa didesain semaksimal mungkin atau sebagus mungkin untuk bisa menarik perhatian dari konsumen kita. Yang kedua ada strategi harga atau strategi price. Untuk pengertian sendiri, harga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang serta pelayanannya. Tujuan dari penentuan harga yang pertama ada untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memaksimalkan laba, yang ketiga untuk mutu produk, yang keempat ada alasan karena pesaing. Untuk metode penentuan harga sendiri ada 2, yaitu yang pertama berdasarkan modifikasi harga atau diskriminasi harga, yang kedua ada penetapan harga untuk produk baru. Yang ketiga ada strategi lokasi atau strategi place. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam strategi place ini yaitu kedekatan dengan kawasan industri, lokasi perkantoran, lokasi pasar, pusat pemerintahan, lokasi perumahan masyarakat, atau jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Untuk macam perantaranya sendiri di sini yang pertama pedagang besar yang menjual barang kepada pengecer atau pedagang besar yang lainnya. Yang kedua ada pengecer yang menjual barang kepada pembeli akhir. Yang ketiga agen yang mempunyai fungsi hampir sama dengan pedagang besar. Jenis-jenis saluran distribusi di sini ada 2. Yang pertama ada saluran distribusi untuk produk konsumen, dan yang kedua ada saluran distribusi untuk produk industri. Di sini ada tahapan-tahapan dari produsen hingga sampai ke konsumen. Di sini yang pertama bisa dilihat untuk penyaluran distribusinya dari produsen turun ke agen, kemudian ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer baru sampai ke konsumen. Begitupun selanjutnya. Lah, untuk yang terakhir ini biasanya dia penyaluran distribusinya bisa mendapatkan harga sedikit agak miring dibanding yang ketiga ini. Karena apa?
secara langsung dari produsen bisa langsung ke konsumen. Ibaratnya konsumen bisa ngambil barang dari produsennya langsung. Untuk saluran distribusi untuk produk industri, prosesnya pun sama dengan saluran distribusi untuk produk konsumen ini. Lalu ada fungsi saluran distribusi. Yang pertama fungsi transaksi, yaitu yang menghubungkan dan berkomunikasi dengan calon pelanggan untuk membuat mereka sadar terhadap produk yang telah ada. Yang kedua ada fungsi logistik, yaitu pengangkutan dan penyortiran barang, serta tempat penyimpanan untuk memelihara dan melindungi barang. Yang ketiga ada fungsi fasilitas, meliputi penelitian dan pembiayaan. Untuk faktor yang mempengaruhi distribusi sendiri, yang pertama ada pertimbangan pembeli atau faktor pasar, yang kedua karakteristik produk, yang ketiga faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Yang keempat ada strategi promotion atau bisa disebut strategi promosi. Strategi promosi sendiri adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi konsumen. Tujuannya untuk menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan, berusaha menarik calon konsumen yang baru, serta mempertahankan yang lama. Untuk pemasaran strategi promosi ini bisa lewat media iklan, atau bisa disebut advertising, lalu kemudian bisa melakukan promosi melalui sales promotion atau promosi penjualan, bisa dipublikasikan lewat sosial media mungkin, atau bahkan bisa tatap muka atau personal selling atau door to door. Lalu ada pemasaran langsung, yang terakhir ada media interaktif atau yang bisa disebut pemasaran online. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.